Nah kita cuma 4 motor, satu motornya kurang lebih 3 orang lah. Kita turun, kebetulan yang saya bacok itu ketuanya. Saya nunggu pinggir jalan, ternyata yang datang bukan 1 orang, 3 motor. Curang dong dia. Iya, 3 motor. Nah, terus? Satu motornya sama, 3 orang, berarti 9 orang. Terus bawa golok semua. Akhirnya lewat pakai masih di motor, langsung kita hajar semua tanpa jeda. Dari 3 motor kita sikat semua. Lu sendiri? Gua sendiri. Kita susul ke rumah sakit, ditanya sama perawat, akang siapanya, saya keluarganya. Saya mau tahu gimana kondisinya. Saya dikasih tahu di kamar nomor berapa. Saya samperin ke dalam, dicabut infusnya, cabut oksigennya, otomatis dong dia bangun, maksudnya sadar. Dia lihat, hajar lagi langsung. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue lagi ada di Pangalengan, Bandung Selatan. Gue jauh-jauh ke sini ingin mengulas sebuah kisah fenomenal ya. Mungkin buat kita yang di Jakarta di era-era 2000-an dulu terkenal banget yang namanya Bandung itu dengan geng motor. Mereka brutal, sadis, dan sangat ditakuti di masanya, bahkan mungkin sampai sekarang ya. Dan alhamdulillah hari ini gue kebetulan dapat langsung narasumber orang yang sangat berkompeten. Beliau adalah salah seorang ketua geng motor yang masih aktif menjabat sampai periode hari ini. Lu pengen tahu kan orangnya siapa? Langsung aja gue perkenalkan dengan Kang siapa ini brother? Rajib. Kang Rajib, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah Kang Rajib. Wah, Kang Rajib, makasih banget nih saya udah dikasih kesempatan untuk wawancara Kang Rajib. Kang Rajib ini saya dengar kan sudah menjadi ketua salah satu, ya bisa dibilang geng motor yang terkuat juga ya di Bandung yang bernama Bridges. Kang Rajib ini sudah 3 periode kalau nggak salah ya. Iya. Kang Rajib mau nggak sih cerita ke saya dan ke penonton Jajah Malam perjalanannya Kang Rajib dari awal mengenal Bridges sampai hari ini seperti apa? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Lo pengen tahu kan kisahnya gimana? Ntar dulu. Sebelum gue lanjut, Kang Rajib, ini kita tempatnya keren banget sih nih. Namanya apa ini? Cabin Rahong. Cabin Rahong. Ya. Jadi Cabin Rahong ini bro, yang mengelola langsung Kang Rajib sendiri. Mantap nggak? Gangster sekaligus pengusaha. Gue demen yang begini nih. Kang Rajib, ini tempat apa aja sih fasilitasnya ada? Gue lihat macem-macem nih. Kita itu di sini ada apa? Untuk kegiatan outbound ya. Terus penginapan juga. Terus ada glamping juga. Dan yang lainnya kan. Banyak lah. Banyak ya. Ya. Dan di sini bisa dibilang di tengah pohon pinus ya. Betul. Wah, Hutan pinus. hutan pinus. Ini dia kegiatan seru yang bisa kalian lakuin saat main di Pangalengan. Pertama-tama ada rafting. Siap-siap nembus jeram seru bareng temen-temen dan teriak sekencengnya. Masih kurang? Cus gaspol naik ATV, ngebut di jalur ekstrim dan berlumpur. Mau tantangan lain? Ada canyoning dan climbing buat kalian yang suka tantangan dan yang siap bikin adrenalin kalian makin meledak. Nah, capek seru-seruan? Tenang, ada cabin Rahong, tempat nginep yang nyaman di pinggir sungai, aman, adem dengan view pinus yang luar biasa cakep. Malam harinya lanjut barbecue sambil cerita-cerita seru bareng teman-teman. Jadi, main di Pangalengan bukan cuma soal tempat, tapi soal momen seru yang bakal kalian kenang selamanya. Nah, Kang Rajib, kalau buat yang pada nonton, mau datang ke tempat Kang Rajib, pengen ngobrol, pengen ngopi, sekalian pengen nginep, ngubunginnya ke nomor mana sih Kang Rajib? Nanti ada nomornya. Nomornya ya, Iya. di sini ya. Iya. Itu nomor langsung Kang Rajib yang angkat. Betul. Wah, cakep. Oke bro, buat lu semua yang pengen datang sini, lu bisa langsung hubungin yang bersangkutan.
Dijamin murah, tempatnya enak dan keren. Sebelumnya, ada lagi. Buat lu semua yang pengen baju kaos Jajah Malam gratis kayak gini nih. Caranya gampang. Lu tinggal hubungi nomor WhatsApp kita dan lu rekomendasi narasumber yang menurut lu menarik. Siapa aja boleh, teman, saudara, kakek, nenek, supir, tetangga yang kisahnya menarik dan bisa kita angkat. Gua kasih lu kaos gratis, gua kirim. Oke? Di sini banyak logonya, banyak motifnya. Di belakang ada logo Jajah Malam dan lu tinggal pilih. Oke bro, karena panas, gue nggak mau kalah, gue juga pakai kacamata. Kang Rajib, tolong diceritain kisah Kang Rajib seutuhnya tanpa disensor-sensor, biar semua tahu apa adanya. Di video kali ini, tim Jelajah Malam mendatangi Kang Rajif, Ketua Ormas Briges Divisi Pengalengan. Sejak muda, Rajif terperosok dalam lingkungan kekerasan yang membentuk pribadinya. Ia tak segan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan dan nama baik gengnya, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang dalam sebuah konflik brutal. Perbuatannya itu membawanya mendekam di penjara. Penjara tidak membuat Kang Rajif jera, apalagi setelah itu namanya makin dikenal dan ditakuti oleh geng lain. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak konflik brutal dengan geng motor lain yang dia lalui, yang akhirnya perlahan membuatnya menyesali semua kejadian-kejadian brutal yang pernah dia lakukan, kini berhijrah untuk membayar dosa masa lalunya dan mengajak anggotanya untuk melakukan hal yang lebih positif. Kang Rajif berharap agar kisah hidupnya ini menjadi pembelajaran agar kisah serupa tidak terulang lagi. Mari kita simak videonya sampai selesai. Pas saya masuk itu lagi umur 14 tahun. Masih SMP? Masih SMP. Oke. Masih SMP. Dan dulu mau masuk itu ada proses. Apa tuh? Kayak kalau sekarang bisa disebut ospek. Pelonco lah. Ya, ospek. Nah, kita harus istilahnya apa? Berantem sama yang umurnya di atas kita. Ada beberapa pilihan lah. Dulu kalau nggak salah ya, lupa, udah lama juga. Ada 6 orang. Ada 6 orang. Jadi kita harus pilih salah satu aja, Kang. Cuman karena saya orangnya gak enakan, kalau yang lain kan pilih si A langsung. Karena saya gak enakan, jadi bebas yang mana aja. Dan akhirnya semua 6-6-nya maju. Sampai Habis dong. Habis sampai ya, Maksudnya Mas Sopan? maksudnya biar sopan karena nggak enak kan, yang mana aja boleh lah. Lu nantangin semua, dihajar semua. Kayak gitu. Berantakan dong. Berantakan. Tapi masih bisa dibenerin. Oke, terus. Akhirnya masuk. Punya atribut. Atributnya apa tuh, sorry? Baju. Oh, ada bajunya? Ada. Dulu ada bajunya. Bajunya, jaketnya dulu ada. Sampai sekarang pun ada. Nah, di umur 15 tahun itu, Kang. Pas kita lagi jalan. Gak sengaja ketemu rival. Lagi nongkrong. Mungkin karena apa? Dulu lihat bener lain itu apa? Langsung tersulut lah emosinya. Kelompok lain. Iya, sama kelompok lain. Nah, kita cuma 4 motor. Satu motornya kurang lebih 3 orang lah. Kita turun. Kebetulan yang saya bacok itu ketuanya. Saya nggak tahu itu ketuanya, cuman kebetulan yang saya bacok itu ketuanya. Langsung dapat nama dong lo. Kurang lebih. Gokil. Dan lu emang udah niat mana-mana udah bawa BR atau udah bawa sajam? Harus. Oke. Harus. Golok yang buat daging itu, Bang. Kotak itu? Yang kotak itu. Nah itu. Ciri khas kita dulu itu.
Kayak gangster Hong Kong lo. Dan itu yang lu kenal ketuanya? Ketuanya. Oke, setelah itu? Habis itu si rival kita apa? Konsentrasinya mungkin buyar. Ada beberapa juga yang kena bacok, cuman bukan saya, sama teman saya. Akhirnya bubar. Kita merasa, wah, udah menang lah. Kita cabut. Jadi pede. Ya, makin pede. Besok harus lebih dari ini. Kayak gitu, kurang lebihnya. Di geng lu pun lu langsung dapat nama ya kan? Wah, si Anu tuh yang ngenain ketuanya dia loh ya kan? Wah, gokil sih. Malah kita nggak tahu dia ketuanya. Iya. Dia yang paling depan, dia yang kita hajar. Pertama kali itu lu ada rasa ragu nggak tuh? Mungkin semua kayak gitu. Pertama lah ya? Pertama, mau bacok ada ragu, sangat-sangat ragu. Tapi mending dibacok, mending ngebacok. Pilihannya kan ada dua, mending ngebacok. Pertama mungkin ragu, tapi pas sudah kena kesananya lepas. Oh gini ya rasanya. Malah makin pede, akhirnya ya hancurin. Oke. Kepala yang kena. Kepala dia. Kepala. Setelah kejadian itu, apakah masih ada lagi banyak kejadian yang lu alamin? Bentrok-bentrok dengan rival-rival ini? Dari tahun-tahun itu masih banyak. Masih banyak? Masih banyak. Contohnya? Masih banyak. Pernah di suatu waktu tuh kita janjian sama rival juga. Janjian? Janjian. Udah janjian. Jadi awalnya mungkin dia gak enak, pernah saya pukulin. Dia nge-inbox lewat Facebook. Janjian sparring 1 lawan 1. Tapi jangan tangan kosong. Sama-sama bawa senjata. Harus bawa senjata. Nah, jadi kata dia siapa yang berdiri berarti dia yang menang. Kayak gitu. Kita tungguin lah di tempat yang dia dia tentuin. Enggak, saya minta dia yang tentuin tempat. Oh, dia yang milih tempat? Ya. Oke. Lu aja yang milih tempat. Saya nunggu pinggir jalan, ternyata yang datang bukan 1 orang, 3 motor. Curang dong dia. Iya, 3 motor. Nah, terus? 1 motornya sama 3 orang, berarti 9 orang. Terus bawa golok semua. Kalau udah gitu kan gak mungkin, Kang. Saya sendiri lawan 9 orang, terus dia pakai golok semua, gak mungkin. Udah gak mungkin isiannya. Jangankan menang, pulang juga mungkin gak bisa. Harus dibantu orang. Akhirnya dia lewat pakai masih di motor, langsung kita hajar semua tanpa jeda. Dari 3 motor kita sikat semua. Lu sendiri? Gua sendiri. Tanpa jeda. Itu ada saksi matanya. Kena semua? Kena semua. Tanpa jeda. Terus gua amanin dulu goloknya, lempar ke kebun teh. Sikat lagi semua. Maksudnya biar gak ada perlawanan yang signifikan lah. Barangnya lu singkirin dulu? Ya. Yang lainnya tumbang, cuman yang satu yang janjian sama gua, Bang, saya kira udah lewat. Karena parah tuh? Karena parah. Sangat parah. Apanya lu sikat? Hampir semua. Udah. Tapi yang paling parah kepala. Kepala, leher, semua pokoknya. Nah, taunya belum, kita kira udah lewat, ternyata belum. Enggak lewat. Dia dibawa ke puskesmas, menurut informasi nih. Dirujuk ke rumah sakit. Kita susul ke rumah sakit, ditanya sama perawat, akang siapanya, saya saudaranya. Lu datengin ke tempat dia di rumah sakit, ya. Ke rumah sakit. Kebetulan keluarganya belum datang. Karena keluarganya gak ada di sini. Jauh-jauh semua.
saya keluarganya. Saya mau tahu gimana kondisinya. Saya samperin lagi, saya dikasih tahu di kamar nomor berapa. Saya samperin ke dalam, dicabut infusnya, cabut oksigennya, otomatis dong dia bangun, maksudnya sadar. Dia lihat, hajar lagi langsung. Itu gak ada dokternya? Gimana? Ada, cuman diam. Kalau gak mau senasib, diam. Saya suruh duduk. Udah disikat, berharap dia lewat. Saya pulang ke rumah. Ada kejadian lucunya juga, Kang. Kenapa tuh? Saya pas udah pulang ke rumah itu ada sirine dari mobil. Wah, ini pasti polisi Mau jemput nih? mau jemput. Di situ kan antara takut sama gak takut. Istilahnya gue kabur gengsi, gak kabur gue celaka. Tapi akhirnya kabur ke belakang daripada celaka kan. Taunya ambulan. Ada yang ngangkut orang sakit. Udah parno. Iya, bukan katanya kan dari ya sama teman. Itu ambulan. Oh ya udah. Saya nongkrong lagi lah di depan dengan PD-nya. Ada lagi sirine. Oh, ambulan mungkin ngulangin lagi kan. Nah, ternyata itu polisi beneran. Nyari lo? Yang dikira ambulan ternyata polisi, yang dikira polisi ternyata ambulan. Dan itu nyari lo? Nyari. Itu kena. Ketangkep lo? Tangkap. Terus? Bisa tuh dia, Pak? Ya. Masuk. Edan nih orang. Oh gitu? Ya, Jalan berapa lama? lumayan. Lumayan lah. Ya. Iyalah. Barang bukti ada, korban ada ya. Iya. Gokil. Setelah lu keluar, abis itu gimana lagi tuh kisahnya? Masih berkegiatan yang sama. Makin gila kan? Makin gila. Jadi kalau dulu itu udah ngelakuin hal kayak gitu kan, orang-orang makin segen. Bener. Kita makin istilahnya besar kepala bisa mungkin ya. Makin termotivasi. Iya. Nongkrong kejadian lagi hal yang sama kayak gitu. Oke, Kang, itu kan artinya sudah banyak sekali kejadian bentrok ya yang mungkin ibaratnya udah nggak kehitung lah. Ada nggak sih yang menurut lo tuh unik gitu? Bentrok yang akhirnya mungkin berkesan buat lo? Oh, ada. Gimana tuh? Ada, Bang. Itu lucu sih. Kenapa? Jadi si orang yang gue bacok tuh kepalanya, akhirnya dia teman sampai sekarang. Kok dia maafin lo? Hah? Kok bisa maafin lo? Mungkin proses ya, karena sering ketemu. Mungkin awalnya takut dibacok lagi, mungkin. Terus kita juga minta maaf. Oke. Nggak sekali. Tiap ketemu mau pulang mau pamit selalu minta maaf. Dan akhirnya jadi teman sampai sekarang pun. Malah jadi teman. Kita akrab. Malah akrab. Dulunya musuh. Oke. Dulunya musuh. Sampai sekarang di teman baik, alhamdulillah. Terus ada satu lagi cerita yang agak lucu juga. Kenapa tuh? Jadi ceritanya ada yang tabrakan. Orang tabrakan. Kita niatnya baik, mau bantu. Karena si bibirnya tuh robek kayak orang sumbing. Robek. Kita bawalah ke puskesmas biar ditangani kan. Kita bantu berdua sama teman saya. Kita bantu angkat, cuman dia gak mau dijahit, sama gak mau disuntik juga.
Tapi kata dokter ini harus disuntik dulu sebelum dijahit. Mungkin karena saya lagi minum, teman saya juga lagi minum, saya kesel nungguin yang lama gak mau disuntik. Lu harus disuntik dulu biar cepat sembuh. Dia takut. Akhirnya gue piting, Bang. Gue piting sama temen gue, si kakinya dipegang, piting, dok suntik. Akhirnya kena disuntik. Dipiting apa ngap kali ya. Ngap dipiting, akhirnya kena disuntik. Dia agak sadar, dijahit. Si bapaknya ada waktu dipiting, ada lihat disuntik kan. Oh, ada bapaknya? Iya, dokternya jelasin emang dia nggak mau disuntik katanya. Mungkin nggak enak pas di luar ngomong yang kurang enak lah. Bapaknya Ngomong gimana? wajar sih sebenarnya. Ya omongannya kurang enak lah. Wajar sih sebenarnya, mungkin karena anaknya digituin ya. Tapi demi keselamatan juga kan. Akhirnya si bapaknya ngejolokin badan saya. Ngedorong lu? Ngedorong. Oke. Saya pukul. Teman saya ikut pukul. Dipukulin sama 2 orang. Jadi ini bapak, ini anak. Di ruangan yang sama di IGD. Jadi dirawat dua-duanya. Kayak gitu. Lu sakit lu. Kadang-kadang. Dua-dua aja bapak anak jadi masuk Iya, sakit. jadi masuk rumah sakit. Padahal niat lu baik ya. Niat baik. Jadi niat baik itu belum tentu diterima. Kayak gitu. Gokil. Nah, setelah itu dari sekian banyak, ya sorry nih gue nanya dikit ya. Iya. Dari sekian banyak kisah-kisah lo itu, artinya kan banyak dong orang ibaratnya korban-korban yang lu lukain. Ada nggak sih dari mereka yang pernah berusaha untuk balas dendam sama lo? Banyak. Contohnya gimana tuh? Banyak. Jadi malam sekitar jam 8 sekre kita kan ada gerbangnya, Bang. Oh berarti Briges tuh punya sekre? Punya. Ada gerbangnya. Ada gerbangnya. Jadi anak-anak itu semua pada kumpul di dalam. Kita tuh lagi curhat tentang kehidupan. Susahnya kehidupan itu seperti apa gitu kan. Cuman nggak bisa ninggalin gitu aja sama anak-anak kan. Kita lagi ngobrol di luar gerbang. Datanglah rival kita. Mungkin ada sekitar 25 motoran. Tapi gak ada yang bawa senjata. Jadi dia datang itu, yang tadi abang tanya, pernah gak enak sama kita. Mungkin momennya tepat. Kita lagi bertiga di luar. Dia datang dengan sekian banyak motor. Ngajak perang. Nah, karena kebiasaan di kita itu, kita nggak selalu ngelibatin orang yang nggak tahu apa-apa, diajak perang kita nggak kayak gitu. Saya kunci si gerbang sekre kayak rantai biar anak-anak gak keluar. Terus saya peringatin juga jangan ada yang keluar. Kita 3 orang awalnya, cuma ada yang datang lagi 2 motor. Jadi 5 orang. Gua suruh jangan di sini, di depan aja. Mereka cabut ke depan. Ternyata udah nyimpan Senjata. alat-alat kecantikan di sana. Rabotan lenong lah. Buat ngelenong tuh udah disimpan. Temen yang 2 motor ini udah ngerti lah apa yang mesti dia lakuin kan. Dia lagi nyiapin langsung ditubruk sama motor, ditabrak sama motor kan. Bak sama 2 motor. Nah kita yang bertiga lari cepet kejar yang si rival ini. Nah di situ keluarlah. Maksudnya biar buyar lah, biar nggak
ngumpul semua di sana kan. Sorry, saat itu berarti lu pakai senpi. Betul. Semua kepisah. Yang satu kena bacok sama temen. Sayur lah. Iya, di sayur dibikin sop. Dibacokin sampai akhirnya kabur. Ada season keduanya. 2 hari dari situ siang-siang nyerangnya. Emang mungkin siang itu nggak apa? Perkiraan saya siang nggak bakal nyerang si malam. Setiap malam anak-anak di standby di sekre. Terus siap nunggu balasannya. Ya, pasti itu bakal ada. Cuma ternyata nggak ada. Malah siang-siang, jam 12 siang. Jam 12 siang. Saat lagi sepi. Ya, di sekre itu cuman ada 2 orang. Berarti mereka mantau dulu nih, Bat. Mungkin. Tuh. Bahkan mungkin 5 menit sebelum kejadian saya ada di sekre. Saya pulang, kata orang yang di sekre, saya pulang mereka masuk. Mereka masuk. Yang satu bawa golok, yang satu bawa kapak. 3 orang yang 3 orang. Cuma 3 orang. Cuman yang 2 ini kena. Yang 2 ini kena. Ada telepon. Jadi teman saya tuh berantem sambil nelpon. Tuh katanya ini ada yang nyerang ke sini. Saya balik lagi ke sana, mereka cabut. Nah itu mereka sengaja bikin jebakan. Nah, bikin jebakan. Kita cari nih. Dapat 1. Kita sikat dulu di rumahnya, depan orang tuanya. Kita sikat dulu di situ. Habis itu saya tanyain, kakak-kakak lu kemana? Yang 2 orang yang tadi ikut nyerang. Dibocorin lah. Mungkin yang gue baca, emang itu strateginya kayak gitu. Harus dikasih tahu keberadaan si kakak-kakaknya. Karena mereka sudah nyiapin pasukan di sana. Oke. Akhirnya cari ke sana sama si adeknya yang udah hancur kita ulek. Kita nyampe ke sana, bukannya kabur, satu golok. Ada yang buat cangkul juga, itu yang ngeri bang, buat cangkul tuh. Kan bisa-bisa badan kita jadi kebun. Ya. Kalau pakai ya, kalau pakai cangkul. Nah, singkat ceritanya bang, kita samperin, mereka malah udah lebih siap dari kita. Siap lagi. Mau gak mau keluarin lagi tuh buat Si bongkok. iya, keluarin, dar, kocar kacir, dari situ dibantai. Sampai salah satunya beberapa hari dari situ Lewat. Separah itu ya? Iya. Wah, artinya dari pertikaian antar geng motor Bandung ini sudah banyak korban jiwa ya? Banyak, Oke. sangat-sangat banyak. Dan ini bisa dibilang bukan dari generasi lu aja, dari generasi atas-atas lu pun sudah terjadi seperti itu. Kalau dari atas itu lebih parah. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Oh, dulu ada abang-abangan saya. Kalau dia itu kalau udah bawa si bongok itu bukan ditembakin ke atas, bukan. Dia langsung ke orang-orang. Dang. Wah, Cuma dia meninggal di 2011. Sakit. di 2011 sakit. Ya, Oke. bulan 3 2011. Nah, sorry, gue ada pertanyaan lagi nih. Artinya kan saat itu ya, kita bicara saat itu bukan sekarang. Ya dunia kan bisa dibilang kelam ya. Ya. Apakah saat itu narkotika ini juga salah satu penyebabnya? Ada nggak peredaran ini di masa itu? Ada.
Dan lumayan parah. Sangat Pak. Sangat parah. Sangat. Oke. Dan dari internal kelompok lu sendiri untuk hal gini ada nggak yang berusaha untuk mencegah atau segala macam? Ada. Terus? Ada. Cuman namanya jiwa muda, iya tapi di belakang kan tetap ngelakuin. Tapi yang mencegah itu sampai sekarang masih ada. Dia juga dulu istilahnya pemakai. Cuman mungkin karena dia tahu resiko kedepannya gimana, dia berhenti, terus ngasih tahu ke adik-adiknya supaya lu juga harus berhenti istilahnya. Biar apa namanya? Hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lah. Artinya Kalau yang gimana? lanjut. Ya. Kalau yang ngelarang itu masih ada sampai sekarang. Bahkan sehat lah bisa dibilang sehat. Kalau yang lainnya mungkin dari sekian banyak sisa 2. Pada meninggal. Yang lainnya udah gak ada. Ibaratnya kan bentrok-bentrok ini kan nggak hanya dengan cara tradisional ya, yang cuma sekedar bacok-bacokan. Kan gue lihat juga ada yang menggunakan, maaf, senpi nih ya. Ya. Lu sendiri pernah nggak ada kena dari senpi itu sendiri? Pernah. Ketembak maksudnya? Bukan ketembak tapi ditembak. Ceritanya gimana tuh? Jadi ada orang mabuk minta apa namanya ayam yang buat ke pasar. Ayam yang buat ke pasar, yang buat suplai ke pasar. Dia minta dengan cara maksa sama si sopir, kalau satu bawa aja tapi satu. Nah dia nggak mau, pengen satu ikat, kalau nggak tahu 8 nggak tahu 10 itu. Terus? Saya duduk aja karena emang dibilang kenal ya kenal, cuman nggak dekat gitu kan. Dia lagi mabuk. Nah adalah motor trail lewat, knalpotnya kan bising, dikatain sama si orang mabuk ini kan, goblok. Berhentilah si motor itu. Balik lagi, apa lu katanya bilang goblok ke gua kan? Si orang mabuk itu jawab, knalpot lu bising. Nah si tukang ayam ini bilang ke si yang pakai motor itu, pakai motor itu, 2 motor, 3 orang. Ini katanya minta ayam gini, disikat lah. Cuman si yang mabuk itu masih kecil, umurnya sekitar umur 25 tahunan. Oke. Cuman emang menurut saya emang udah terlaluan kalau minta sampai 10 kali. Niatnya sih misah. Udah si anak mau gua bak sekali. Lu dipukul? Dipukul. Oke. Sama yang pakai tray itu. Udahlah, gak apa-apa, mungkin orang lagi emosi ya. Saya amanin kan. Pukul lagi. Oke. Gak apa-apa. Terakhir udah aman, gue udah mau duduk lagi, gue disamperin lagi duduk lagi, disikat lagi. Nah dari situ toleransi udah gak ada toleransi, ini urusan harga diri kan. Gue sikat satu-satu bang, karena ada jarak kan, karena ada jarak sama yang 3 ini ada jarak. Tumbang tuh yang 3, gak tahu polisi. Datanglah 9 orang, lagi jajan nasi goreng temennya. Jadi yang bertiga ini ceritanya baru beres makan nasi goreng pulang duluan. Temennya masih ada 3 orang di belakang. Situ ambil juga hasilnya. Ini nggak tahu kelihatan nggak tinggal ini di betis. Nah ini
Berarti ditempel. Tempel. Nggak kayak di film India kan dari jauh nggak. Tempel. Tembus. Nggak. Operasi. Terus. Kenyang lo ya berarti ya ngalamin pengalaman ya. Ada yang lebih, kalau ada kata-kata yang lebih kenyang mungkin bisa disebut lebih kenyang. Sorry, lu berarti selama itu lu ngalamin sampai ditahan pernah? Pernah. Sekali? 4 kali? Oke. 4 kali. Tapi kebanyakan bukan masalah pribadi, Ngebela temen. anak-anak. Karena di situ saya ketuanya, mau gak mau saya harus tanggung jawab. Terus kebanyakan kan anggota saya itu masih ada yang masih sekolah. Jadi si masanya saya keep semua sendiri, Lu pasang badan. pasang badan. Yang terakhir 3 tahun ke belakang, Terakhir kali 3 tahun laluan. 3 tahun kurang lebih 3 tahun ke belakang. Padahal posisinya nggak salah, si anak-anak nggak salah, Diserang. Gimana? Diserang. Nggak, jadi dia udah ngeriting, belok sesuai riting, sesuai lampu sen, ditegur, dimaki-maki, terus ditempelin, berantem. Terus saya panggil si orang yang yang nempelengnya, maksudnya mau dibenerin. Cuman si orang yang nempelengnya emang bahasanya mungkin kurang enak, Bu. Kalau untuk beresin masalah itu kurang enak, terlalu songong. Akhirnya yang 2 orang itu saya sikat, terus suruh diterusin sama anak-anak tuh, terusin sama yang tadinya dipukulin tuh, LP lah, jam 2 pagi dia LP. Dan lu ngakuin itu lu sendiri berarti? Gimana? Akhirnya lu ngakuin lu sendiri, lu nggak bawa orang? Oke. Artinya dari ini kan udah apa ya? Semuanya udah bisa dibilang hampir udah pernah lu jalanin lah. Model bandel apa juga lu gue lihat, lu udah pernah nih. Titik balik apa sih yang bikin lu ngerasa gue udah cukup nih? Keluarga. Kenapa tuh? Ya kalau kayak gitu terus, fokus ke keluarga, ngehidupin keluarga, kehambat. Dia bakal bisa fokus ke keluarga. Sedikit-sedikit kasus. Kapan istilahnya ngebagian keluarga, kapan? Kalau kayak gitu terus. Betul, tapi itu kan artinya nggak gampang. Dari keseharian lu yang sudah terbiasa seperti itu, untuk berbalik arah itu gimana caranya? Proses. Waktu. Ya. Balik lagi ke ya dikit-dikit lah, dari hal-hal kecil. Dikit yang tadinya emosian mungkin ditahan. Kayak gitu. Dan akhirnya ya bisa fokus ke kerjaan, tapi nggak lepas juga dari anak-anak kan. Lu masih tetap penjabat nih berarti ya, ketua Masih. Briges ya? Masih. Oke. Masih. Kalau dilepasin kan takut kayak apa? Anak ayam kehilangan induk, Malah makin kacau. malah makin kacau. Mau gak mau harus dijalani dulu sampai nemu regenerasi yang emang sefrekuensi kayak gitu. Dan cara pembenahan lu ke anak-anak yang di bawah ini gimana nih? Setelah lu merasa ini sudah cukup, ini harus dirubah. Salah satunya dibawa kerja.
Tadinya cuma nongkrong-nongkrong, mau siang mau malam nongkrong kan gak jelas. Dibawa kerja jadi punya tanggung jawab kan. Punya tanggung jawab, kalau nongkrong terlalu malam mungkin besoknya takut kesiangan. Otomatis gak nongkrong. Dibawa kerja, jadi fokus di kerjaan masing-masing. Kalau orang kan kalau kebutuhannya tercukupi, udah gak bakal mikir yang aneh-aneh. Ya. Benar. Artinya energinya disalurkan ke arah yang positif. Betul. Dan masalah kan bisa dibilang ini sudah struktural ya. Dari cara lo masuk pun sudah dididik seperti itu. Apakah di era kepemimpinan lo sekarang, anak-anak yang masuk lo terapin seperti apa? Gimana lo dulu masuk, diadu dan segala macam? Enggak. Kalau sekarang paling ditanya aja visi misinya apa. Kalau untuk berorganisasi, nama saudara, nama keluarga, buat silaturahmi, oke. Tapi kalau buat so jago, udahlah. Udah bukan zamannya. Udah bukan zaman. Oke, berarti yang isu ya, yang beredar selentingan di luar kan sekarang ini bekas geng-geng besar di Bandung ini bahkan sudah beralih menjadi mengarah ke arah ormas-ormas. Betul. Dan di Brigade sendiri gimana tuh? Udah jadi ormas. Juga ya? Oke. Nah, kan kalau kemarin tuh yang gue dengar kan juga pasti dong yang namanya sebuah perubahan nggak semua mau terima. Betul. Artinya ada yang pro, ada yang kontra. Betul. Nah, orang-orang yang nggak mau menerima perubahan ini masih mau tetap dengan gaya dan cara lama, ini akhirnya gimana? Memisahkan diri. Oh gitu? Ya. Kita bicara di Pangalengan aja ya. Iya. Di Pangalengan aja masih banyak yang memisahkan diri. Jadi tidak mengakuin adanya kepengurusan Brigade Ormas di Pangalengan. Brigade yang sudah jadi ormas di Pangalengan. Dia jalan sendiri-sendiri. Tapi tetap dengan bendera Brigade? Dengan bendera Brigade. Tapi dengan gaya lama? Dengan gaya lama. Tapi ketika ada masalah, otomatis yang dipanggil itu kan yang resmi. Yang organisasi? Nah di situ kita lepas tangan karena dia gak ikut aturan atau ADART yang ada di kita. Artinya sekarang untuk lebih memisahkan yang itu dan yang ini, yang di organisasi ini berarti punya kartu anggota dan segala macam? Kalau ormas punya. Kalau yang di luar itu nggak punya? Enggak. Oke, berarti sudah oke. Sudah, artinya sudah Brigade ini dari dulunya yang brutal sudah berevolusi ke arah yang lebih positif ya sekarang ya. Betul. Kayak lu tadi gue kan di sini merekrut yang tadi yang lu bilang apa? Tukang parkir ugal-ugalan itu salah satu anak buah lu dulu berarti. Ya. Dan lu rekrut untuk bekerja di sini. Ya. Berarti lu sendiri sudah coba memberikan lapangan pekerjaan ya. Betul. Wah, luar biasa sih. Keren. Mungkin 80% dari anggota kita yang ada di Pangalengan sekarang udah kerja dengan layak lah. Minimal buat diri sama keluarganya. Buat dirinya sendiri sama keluarganya. Yang tadinya minta iuran ke pedagang, sekarang udah saya larang. Gak usah. Sekarang sudah nggak ada kayak gitu? Enggak. Wah. Kan dulu tiap pedagang diminta iuran. Jatah reman lah bahasanya. Ya kan? Bahasanya. Sekarang udah nggak ada seperti itu? Enggak. Cuman tetap karena kita nongkrong di situ kan, keamanannya tolong dijaga. Kalau ada yang berantem, dibenahi kayak gitu. Karena mereka sudah punya pekerjaan. Iya. Oh, artinya di era kepemimpinan lu ini transformasinya luar biasa ya. Maksudnya bener-bener berubah 180 derajat ya. Udah nggak lagi yang ke arah premanisme, nyerang musuh dan segala macam. Sekarang lebih diarahkan ke fokus ke pekerjaan. Yang nggak ada pekerjaan pun coba disalurkan ya kan. Betul. Oke.
Nah, kegiatan-kegiatan positif apa aja nih yang sekarang Briges sudah pernah lakukan di era sekarang nih? Maksudnya hal-hal yang mungkin lebih bertolak belakang dari image Briges yang dulu ya. Contohnya apa tuh? Sunatan massal, Briges ngadain sunatan massal. sunatan massal. Pangalengan ya? Iya, Briges Pangalengan ya. Kita bicara Pangalengan aja. Ya, sunatan massal. Bagi-bagi sembako. Kalau tiap tahunnya itu bagiin takjil di jalan sama di masjid. Jadi kita data di Pangalengan itu ada berapa masjid. Kita samperin satu-satu. Bakti Walaupun gak semua. Iya. Semampunya ya. Iya. Oh gitu. Walaupun gak semua. Dan itu diterima dengan baik oleh anak-anak Briges ini. Sangat. Sangat ya. Terus kayak masjid yang bocor-bocor kita benahin juga, dicat ulang juga. Ada satu yang kita bangunin walaupun kecil, Di mana tuh? masih daerah Pangalengan. Itu kita kerjasama sama warga sekitar juga. Kita support kayak bahan-bahan bangunannya, perlunya segimana, untuk ukuran berapa gitu kan. Kita support sama orang-orang dari kita ikut bantu juga, warga juga ikut bantu, jadi kita berkolaborasi sama warga. Dengan begitu pelan-pelan akan mengikis stigma Briges yang dulu ya. Kalau sekarang khususnya di Pangalengan, stigma Briges yang dulunya Tanda kutip. sekarang udah enggak. Wah. Bahkan sekarang di sekolah-sekolah, di SMA udah ada KPM, Konfederasi Pelajar Mahasiswa. Jadi Briges buat pelajar dan mahasiswanya. Udah ada sekarang. Gokil. Keren sih. Iya. Nah, setelah hal-hal positifnya ini sudah mulai ditumbuhkan, gimana nih hubungan dengan para rival dulu? Baik-baik aja sih kalau sekarang. Pernah ngadain acara bareng? Nah, pernah. Acara apa itu? Itu dulu ya ke-1 itu buat ke Cianjur, waktu Cianjur Gempa. Si Cijedil tuh ya? Ya, Heeh. waktu Cianjur gempa, kita bikin MCK, 4 unit MCK, 3 mobil logistik makanan kayak beras dan lain-lain, sembako lah ya, sama uang tunai mungkin 11 juta. Itu dulu Briges sama EKC, Padahal rival ya? rival dulunya. Heeh. rival. Nah, cuman mungkin ya seiring berjalannya waktu bisa jadi Dalam hal teman positif ya? ya. Habis itu ada yang save Palestina itu waktu gencar-gencarnya itu Palestina. Itu kita itu Briges, EKTC sama Monreker. Terus sama warga juga ikut bantu donasi di ya di Pangalengan. Itu uang terkumpul sekitar 42 juta, Lumayan ya? disalurin lewat ACT Dalam bentuk uang atau apa? Disalurinnya? ke ACT-nya lewat bentuk uang dari ACT jadi Dibeliin bahan makanan? nah Oh gitu? pas waktu ke Cianjur kita bawa 3 mobil logistik, bangun 4 MCK sama uang tunai 11 juta. Cuman ada di jalan tuh ada problem dulu, Kang. Ada problem. Kenapa tuh? Kita dicegat sama
geng lain. Itu udah dicanyur. Padahal mereka tahu kita itu bawa bantuan buat Kemanusiaan. iya. Ya istilahnya buat mereka lah. Mereka juga kan orang Cianjur kan. Oh, ada Cianjur juga dia? Orang Cianjur juga udah nyampe. Terus? Cuman karena beda bendera, kita juga di mobilnya ada benderanya. Dicegat dulu, sempat bentrok dulu, diamanin sama polisi. Akhirnya kita tembus ke lokasi. Sumbangan kita kasih, serahin sama uang, terus kita bangun MCK di sana. Lu buat ngasih bantuan kemanusiaan aja masih pakai bentrok dulu? Ya. itu kita tuh beriga sama EKTC dulu tuh. Nah, dicegat sama rival yang lainnya lagi. Iya. Berarti ini Briges dan XTC ini bergabung jadi satu ngelawan Bergabung jadi satu. Ngelawan jadi masih aja. masih. Padahal itu buat mereka juga sih ya. Karena emang di kampung mereka kejadiannya. Iya, wilayah mereka. Iya. Tapi di tengah bencana pun eksistensi kelompok masih kental ya. Masih. Padahal untungnya apa? Aduh. Wah, luar biasa sih. Nah, ini apa tuh namanya? Dari yang kita semua omongin tadi nih. Artinya kan lu udah ngerasain mulai dari pahitnya, getirnya, segala macemnya. Pesan lu apa sih nih buat yang pada nonton, terutama adik-adik yang mungkin punya punya bayangan, wah, gue pengen masuk geng motor supaya gue keren, supaya gue ditakutin, supaya gue sangar atau segala macem. Pesan lu apa sih buat mereka nih? Pesannya sih kalau mau masuk paling buat ajang silaturahmi. Buat yang mau masuk ya. Buat ajang silaturahmi. Tapi kalau yang udah jadi anggota mungkin kita jadiin cermin yang ke belakang-belakang biar tidak kejadian di kemudian hari. Biar yang generasi sekarang nggak perlu jadi seperti yang dulu. Nah, bisa lebih baik mungkin. Generasi yang berikutnya bisa lebih baik, bisa lebih manfaat buat banyak orang. Briges ini supaya kedepannya ibaratnya lebih ke arah hal-hal yang positif sekarang ya. Nah, bukan lagi sebagai, maaf, dulu kan gangster. betul. Sekarang ya kayak lo tadi, kegiatan-kegiatan ada bencana kita yang paling depan. Mungkin ada kegiatan bersih-bersih musola dan segala macam, itu mungkin akan jauh lebih manfaat, ya kan? Nah, ya luar biasa sih. Ya itulah dia. Oke, di sini kesimpulannya adalah apa yang kita ceritain tadi, apa yang diceritain tadi itu hanya gambaran tentang masa dulunya Briges seperti apa. Iya. Kedepannya jangan sampai seperti itu lagi. Iya, betul. Iya, oke. Jadi jangan nonton ini jangan salah paham ya, apa yang diceritakan oleh Akang ini, supaya apa yang dialami hal pahit yang beliau alami dulu jangan sampai generasi kedepannya ini mengulangi lagi. Bahkan kalau perlu meniru pun jangan gitu, karena itu benar-benar nggak ada manfaatnya, Kang ya. Betul. Masa depan rusak, Betul. dan segala macam. Dan Akang ini luar biasa dari segala macam kisah perjalanan ya. Sekarang Akang ini bisa dibilang berguna buat banyak orang, bahkan beliau bisa menarik orang-orang dari komunitasnya itu untuk dipekerjakan. Salah satunya di sini nih, di kabin Rahong ya. Kabin Rahong. Kabin Rahong ini salah satu tempat yang bisa dibilang kreatif banget ya. Ini di tengah hutan pinus, bikin rumah-rumah kayu, di bawahnya tuh ada glamping, lu bisa ikut arung jeram, lu segala macam. Lu kalau datang sini ini keren banget. Dan ini insya Allah masih terjangkau. Jadi buat lu semua yang pengen datang nanti tinggal hubungin ke nomor yang tertera di sini ya. Langsung terhubung dengan nomor beliau. Oke brother, mudah-mudahan tayangan hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan gua, Arfi, dan Bang Rajib undur diri dulu ya, Bang. Sebelumnya gue makasih banget nih, Ya. udah dikasih waktu di sini, udah dijamu. Mudah-mudahan Akang ini bisa menginspirasi kita semua bahwasannya masa lalu yang gelap
itu nggak ada kata terlambat untuk berubah. Tuhan itu maaf selagi kita masih mau berubah. Bukan begitu Kang? Betul. Bukan main. Oke, gua Arfi dari Jajah Malam dan Kang Rajif, kita undur diri dulu sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.